Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 3 Pesantren, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 3 Pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasi yaitu modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan kami terapkan di SD 3 Pesantren. Ya. Nah, budaya positif ya biar bisa berkembang di SD ini sehingga SD ini bisa maju sesuai dengan harapan kita. Nah, budaya positif andai kita terapkan betul-betul sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka perkembangan pendidikan di SD 3 maupun pada umumnya ya akan berkembang dengan baik ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apalagi pada tahun ini kita menggunakan kurikulum merdeka, yaitu sangat sesuai sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih. Ada berapa dimensi? Ada 6. 6. Coba sebutkan yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berakhlak. Yang kedua? Berkebinekaan global. Yang ketiga? Gotong royong. Keempat? Mandiri. Kreatif. Bernalar. Kritis. Nah, itulah nanti tujuan kita ke arah situ. Okay. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Nah, bagaimana penerapan itu di kelas-kelas? Tentunya kita sudah melaksanakan hal itu di kelas kita masing-masing. Nah, saya ingin tahu ya seperti apa penerapan profil Pancasila di kelas-kelas. Ya, terutama untuk kelas 1 ya. Tapi salah satunya adalah kemandirian. Ya. Saya ingin tahu, ingin cerita dari kelas 1 ya. Bagaimana menumbuhkan sikap kemandirian pada anak kelas 1 kan masih kecil, ya tidak seperti kelas 6. Ya. Sehingga bagaimana untuk menumbuhkan siswa kelas 1 biar anak itu mandiri baik di sekolah maupun di rumah. Monggo Bu Eti sebagai kelas 1 ya, ceritakan. Ya, terima kasih Pak Darminto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru kelas 1, saya sudah menanamkan kemandirian pada siswa untuk mandiri. Saya memberitahukan pada mereka apa-apa yang harus kita kerjakan, misalnya di rumah. Kalau di rumah itu kalau pulang sekolah harus bisa ganti pakaian sendiri, menaruh tas di tempatnya masing-masing, di tempat tas, dan sepatu ditaruh di tempat sepatu. Baru kalau mereka menemukan hal-hal yang tidak mereka pahami, mereka bertanya kepada orang tua. Jika orang tua tidak bisa, baru bertanya kepada guru. Mengapa saya menanamkan sikap seperti itu? Agar anak-anak bisa terbiasa melakukan kegiatan mandiri, karena tidak selalu tergantung kepada orang lain, termasuk orang tuanya. Dan untuk melatih ke depan anak-anak tidak akan selalu bersama orang tuanya. Sekian Pak Darminto, barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahi. Ya, terima kasih Bu Eti ya atas ceritanya kelas 1 yaitu sangat baik sekali ya, salah satu menanamkan kemandirian pada siswa kelas 1 yaitu sangat baik sekali. Karena apa? Penanaman pada anak ya, pada murid akan memiliki kemandirian ya yang bertanggung jawab itu dimulai dari kecil
ya, sehingga nanti setelah kelas besar terbiasa, ya itu sangat bagus sekali ya, sangat luar biasa sekali ya. Baik. Karena apa? Karena di rumah diterapkan ya, anak-anak di sekolah juga diaplikasikan sehingga akan berjalan dengan baik ya. Nah, tadi sudah kemandirian, sekarang coba saya mau ingin tahu ya ceritanya dari guru agama ya, bagaimana penanaman ya untuk guru agama terhadap baik secara umum untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya, bagaimana penanaman atau untuk menumbuhkan sikap beriman dan bertakwa sehingga anak itu akan berakhlak mulia ya, bagaimana ya untuk agama dalam menularkan itu pada anak. Monggo ya Bu Mila. Terima kasih Pak Darminto atas pertanyaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku guru agama Islam mengajarkan para siswa-siswi yang berkaitan dengan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya mengandung atau di dalamnya termasuk dalam kokurikuler. Yang pertama yang saya ajarkan adalah mengenai tentang keagamaan, jelas karena saya sebagai guru agama. Yang pertama itu pengenalan dari dasar, yaitu seperti membaca atau membiasakan membaca surat-surat pendek dan doa-doa sholat serta doa-doa pendek sehari-hari. Yang dimana saya awali dulu dari dasar, Pak Darminto, yaitu kelas 1 biasanya saya target 3 surat dulu. Surat Anas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Kemudian pada doa-doa sehari-hari, doa-doa pendek pun saya mulai dari dasar dulu. Seperti doa mau makan, doa setelah makan, dan seterusnya. Kemudian dilanjut dengan pembacaan atau niat sholat, ya, doa-doa sholat. Saya pun dimulai dari kelas 1, tidak langsung doa sholatnya dulu, tapi mulai dari niat sholat 5 waktu. Dari mulai subuh, duhur, saya kenalkan. Dan berapa jumlah rakaatnya pun siswa agar bisa. Nanti setelah kelas 2, saya tingkatkan lagi suratnya, ditambahin lagi tentang bacaan sholat. Yang tadinya kelas 1 tentang niat sholat, saya tambahkan lagi, ditambahkan seperti doa iftitah, doa ruku, sampai tahiyat akhir. Bukan itu saja Pak Darminto, pada jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu saya melakukan praktek sholat. Dari kelas dasar dulu 1 sampai 3, itu tadi kan baru bacaannya saja, belum prakteknya. Seperti apa sih biasanya doa niat sholat zuhur misalnya ada berapa rakaat? 4. Ayo kita praktekkan. Mulai dari apa? Diawali dengan niat, terus lanjut dengan takbiratul ihram. Seperti apa sih gerakan takbiratul ihram? Seperti apa sih gerakan ruku? Kalau mereka salah, saya akan betulkan. Seperti ini loh nak, yang namanya takbiratul ihram, gerakan ruku, dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kelas 4, 5, 6 pun saya akan biasakan dalam hari-hari tertentu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tentu sholat berjamaah ini saya berharap, tadi kan kelas 1 sampai 3 praktek. Kalau kelas 4 sama 5 dan 6 karena sudah saya anggap ini kelas tinggi, langsung saya ajak sholat berjamaah. Dengan kegiatan seperti ini, saya berharap para siswa-siswi SD 03 pesantren sudah terpatri sejak dini, sudah mengamalkan sejak dini itu sudah mengetahui tentang agama, dan insya Allah ini menjadi akhlak yang baik, bertakwa kepada Allah SWT. Dan setelah lulus pun saya berharap siswa-siswi tersebut menjadi mandiri karena tadi sudah mengenal beribadah sejak dini, itu akan lebih dekat dengan Allah atau hablum minallah. Dan karena ini tadi beribadah ya, kita berinteraksi dengan satu sama yang lain, kita akan tertanam yang namanya hablum minannas atau hubungan baik dengan manusia.
Saya kira seperti Pak dan minta pertanyaan, jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Mina atas laporannya. Ya ternyata sangat luar biasa sekali. Ya itu penanaman pada anak atau pada murid ya terhadap tadi salah satu adalah dimensi profil Pancasila. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Darminto dan teman-teman semua, dalam menangani sebuah kasus di kelas saya, ini kaitannya bukan dengan hukuman ya, tapi dengan konsekuensi. Kaitannya dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat di awal tahun ajaran oleh seluruh siswa di kelas saya dan guru. Kasus yang pernah dialami di kelas saya yaitu salah satunya ketika ada siswa saya yang terlambat 15 menit setelah bel masuk, maka saya tidak langsung memberikan teguran atau hukuman. Saya memberikan suatu gambaran kepada anak tersebut bahwa dia telah membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran bersama teman-temannya bahwa seluruh siswa kelas 4 itu ada kesepakatan kelas untuk masuk kelas tepat waktu. Sedangkan anak tersebut itu sudah terlambat 15 menit. Kemudian guru memberikan gambaran bahwa anak itu terlambat 15 menit. Maka anak tersebut, guru memberikan pertanyaan, kamu masuk jam segini, apa sudah betul? Oh iya Pak, saya salah. Iya Bu, maaf saya salah. Karena saya sudah terlambat 15 menit. Kemudian dia mengerti bahwa dirinya itu salah dan dia akan mendapatkan suatu konsekuensi. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun ajaran baru, setiap siswa masuk pas MPLS, terutama kemarin kelas 4 ya, biasanya memang kita melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Setiap anak diberikan waktu untuk menuliskan keyakinan kelas masing-masing yang nantinya akan disepakati bersama dan menjadi peraturan kelas yang harus dipatuhi bersama-sama. Untuk kesepakatan kelas 4 yang sudah disepakati bersama, salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak ketika sedang berada di dalam kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Biasanya kan mereka kan kalau menyobek kertas biasanya ditaruh di laci, dibuang di lantai, untuk permen dibuang di sembarangan, untuk jajan dibuang di sembarangan. Nah, kita membuat kesepakatan kelas untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak bermain sendiri ketika guru sedang menjelaskan, tidak ngobrol sendiri. Kemudian ketika berdoa tidak boleh sambil mengobrol dengan temannya. Berdoa ya untuk berdoa karena. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, terutama yaitu saya guru kelas 3. Tapi sebelumnya saya mohon izin dulu kepada Bu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru SD Negeri 0 Pesantren. Untuk kali ini saya akan sedikit atau sekelumit menceritakan tentang kesepakatan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 3 khususnya. Kalau secara garis besar sudah disampaikan oleh guru kelas 4 yaitu tentang kesepakatan adanya masuk tepat waktu itu sama dengan 7 modul. Kemudian melaksanakan tugas piket sesuai jadwal juga sudah.
sudah disampaikan oleh guru kelas 4. Saya hanya ingin menambahi yang saya terapkan di kelas 3, yaitu diantaranya izin pada guru apabila siswa mau keluar kelas Pak Danito. Jadi selama ini karena mungkin anak-anak itu belum begitu punya motivasi dari dalam dirinya sendiri, jadi kalau mau keluar kelas biasanya langsung sobot saja, tidak izin, bahkan keluarnya itu tidak satu-satu Pak Danito, dia rombongan. Nah, di awal ajaran seperti yang Bu Juro tadi sampaikan, kita membuat diantaranya itu yang perlu disampaikan Bu Juro adalah izin pada guru apabila keluar kelas. Kemudian yang kedua, angkat tangan apabila akan bertanya pada guru. Jadi kita menerapkan bahwa kalau Bu Guru atau Pak Guru mengajar dan memberikan suatu pertanyaan, yang mau menjawab biar tidak bersangkutan, kita bikin suatu kesepakatan, yaitu sebelum menjawab adalah angkat tangan terlebih dahulu, baru Bu Gurunya atau Pak Gurunya menunjuk siswa yang angkat tangan. Selanjutnya adalah makan pada saat istirahat. Banyak sekali anak-anak pada saat makan itu membuang sampahnya di dalam kelas atau di sembarangan tempat. Kita juga menerapkan anak-anak biar membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nurul Fitria, murid kelas 6 SDN 03 Pesantren. Dengan praktik segitiga restitusi, saya mau memperbaiki kesalahan saya dan saya tidak akan mengulangi kembali. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan, murid kelas 6 SD 3 Pesantren. Saya berbuat kesalahan karena sering tidak mengerjakan tugas, tapi dengan dipimpin Pak Guru menggunakan segitiga restitusi, saya menyadari kesalahan saya dan saya mau memperbaiki kesalahan saya dengan senang hati. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal sampai akhir ini ya saya juga mau pendapat, ya masukan, saran, paparan atau kesimpulan dari Ibu Kepala Sekolah SD 3 Pesantren. Ya semoga paparan ini dapat memotivasi. Sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 03 Pesantren ini merasa sangat beruntung karena ada salah satu guru yang telah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak CGP, calon guru penggerak. Dengan adanya Pak Darminto yang mengikuti calon guru penggerak ini, di sini menjadikan apa yang ada kegiatan-kegiatan yang ada dalam kegiatan calon guru penggerak ini bisa menjadikan inspirasi ataupun percontohan bagi guru-guru yang lain, sehingga dengan harapan hasil ataupun pembelajaran ataupun apa Pak? Dekat Pak. Hasil pembelajaran diharapkan dengan hasil yang maksimal. Kiranya seperti itu ya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya terima kasih Bu Kepala Sekolah ya
Semoga apa yang diharapkan oleh ibu kepala sekolah dan juga guru-guru di SD 3 Pesantren ya, dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Karena apa? Dengan budaya positif tercipta dan tumbuh kembang di sekolah kita, maka sekolah kita akan maju. Ya, akan maju sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, dan inilah paparan dari kami. Ya, mohon maaf apabila banyak salah, tentunya banyak salah yang bagi Bapak Ibu semua. Dan semoga apa yang saya paparkan ke orang lain. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.